Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Zona Mager. Ini adalah video pertama di channel ini dan sekedar informasi buat teman-teman semua. Jadi nantinya channel ini akan upload video-video seputar kisah atau cerita-cerita horor di setiap minggunya. Buat teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berbau horor, boleh banget untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi cerita atau kisah ini gue dapet dari akun Twitternya Wahyu Aryan. Buat teman-teman yang pengen baca langsung tweetnya, linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke kisahnya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2018 yang dialami langsung oleh Wahyu ketika sedang melakukan KKN di sebuah desa. Sebelumnya seluruh nama tokoh dan desa tempat Wahyu KKN ini udah disamarkan demi menjaga privasi semua yang terlibat dalam cerita ini. Jadi ceritanya waktu itu Wahyu ini sedang mengikuti program KKN yang diadakan oleh kampusnya. Tapi KKN kali ini berbeda dari KKN yang biasa diadakan di kampus. Karena program KKN ini merupakan KKN khusus yang diadakan bersamaan dengan kampus-kampus luar yang ada di Indonesia. Singkatnya, dalam satu kelompok itu terdiri dari peserta KKN yang berasal dari berbagai kampus. Di kelompok KKN Wahyu ini beranggotakan 10 orang, terdiri dari 3 orang laki-laki yaitu Yusron, Bakti, dan Wahyu, dan 7 orang perempuan yaitu Anita, Marta, Rizka, Melati, Tika, Aska, dan Kaila, yang mana pada kelompok ini diketuai oleh Yusron. Singkat cerita, tiba di hari pemberangkatan menuju lokasi KKN. Seluruh peserta yang merupakan mahasiswa dari berbagai kampus diberangkatkan pakai mobil angkutan kota yang udah disediain. Suasana jalanan kota yang tadinya rame, tiba-tiba berubah jadi sepi ketika masuk ke kawasan pedesaan. Setelah lebih dari 60 menit perjalanan, angkutan yang mereka tumpangi ini berhenti tepat di tepi lapangan desa yang nantinya akan mereka gunakan untuk kegiatan KKN selama 40 hari ke depan. Di sana mereka langsung disambut oleh perempuan parubaya yang seolah sudah menunggu kedatangan mereka. Namanya Mbok Darsina. Kemudian Mbok Darsina ini nganterin mereka semua ke sebuah rumah, yaitu rumah salah seorang ketua RT, namanya Pak Akbar, tapi warga di sana akrab manggil dengan nama Pak Kentos. Di rumah Pak Kentos inilah yang akan jadi posko sekaligus tempat tinggal Wahyu dan teman-temannya. Dan di rumah ini juga Pak Kentos akan tinggal bersama mereka. Setelah ngobrol cukup banyak tentang desa, mereka kemudian diarahkan ke kamar masing-masing. Untuk perempuan di kamar bagian depan, sementara laki-laki di kamar bagian belakang. Nah, di sini Wahyu dan teman-temannya ini ngerasa kalau rumah bagian belakang ini suasananya agak aneh. Masih dalam satu rumah, tapi suasana dan hawa yang dirasakan di rumah bagian belakang itu sangat-sangat berbeda. Lebih panas dan pengap jika dibanding rumah bagian depan. Malam itu Wahyu dan teman-temannya ini mutusin untuk istirahat karena besok pagi mereka ini akan keliling desa dan menemui kepala desa. Besokannya, mereka semua pergilah keliling desa. Nah, pas di rumah Pak Rohmat, yang mana Pak Rohmat ini kepala desa di desa itu. Pak Rohmat ini bilang, kalau di ujung desa sana, ada sebuah sungai yang berarus besar. Dan di dekat sungai itu ada proyek pembangunan jembatan. Dan Pak Rohmat juga ngelarang mereka untuk ke area sana kalau sudah menjelang malam. Mendengar ucapan Pak Rohmat, Wahyu dan teman-temannya ini sedikit aneh dan bingung. Kenapa mereka ini dilarang untuk ke area dekat sungai kalau sudah menjelang malam? Singkat cerita, pulanglah mereka dari rumah Pak Rohmat dengan membawa beberapa catatan informasi, sekaligus rasa curiga tentang pantangan yang dijelaskan Pak Rohmat. Hari demi hari berlalu, semua sudah mulai melaksanakan program kerjanya masing-masing. Hingga di suatu saat seorang tokoh agama setempat ini datang, namanya Pak Juan. Dan Pak Juan ini ngehimbau agar
posko untuk tidur mahasiswa ini dipisah antara laki-laki dan perempuan. Mulai dari sini, Wahyu, Bakti, dan Yusron ini tinggal di rumah Pak Juan, sedangkan yang perempuan tetap tinggal di rumah Pak Kentos. Tapi untuk posko dan segala kegiatan KKN seperti rapat, semuanya dilakukan di rumah Pak Kentos. Singkat cerita, di suatu malam di minggu kedua, yang mana semua orang ini udah pada tidur, tiba-tiba Melati ini kebangun tengah malam karena ngerasa perutnya ini sakit dan pengen buang air. Akhirnya bangunlah si Melati dan pergi ke kamar mandi sendiri. Belum lama dia di dalam kamar mandi, tiba-tiba Melati ini ngedengar suara langkah kaki yang sangat pelan, disertai suara lirih yang terdengar seperti suara perempuan. Antara takut dan kaget, Melati ini coba untuk manggil-manggil temannya, ya mana tahu yang di luar itu adalah temannya. Tapi beberapa kali manggil, gak ada jawaban sama sekali. Akhirnya di situ karena ketakutan, Melati cuma diam di dalam kamar mandi, dan setelah cukup lama suara itu pun hilang. Kemudian Melati lari keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamar. Setelah kejadian barusan, Melati ini gak bisa tidur. Dia cuma melamun dan mikir sebenarnya siapa yang mengganggunya tadi. Nah, saat sedang melamun itu, tiba-tiba suara tadi muncul lagi. Tapi kali ini suaranya lebih jelas dari waktu dia di dalam kamar mandi. Akhirnya karena penasaran, Melati ini nutupin matanya pakai kerudung sambil sedikit ngintip ke arah pintu yang kebuka, yang emang tadi dia lupa nutup pintu waktu dari kamar mandi. Dan yang bikin dia kaget, di situ dia ngelihat sosok nenek-nenek tua mengenakan kebaya putih yang berjalan dari arah dapur ke kamar mandi sambil mengeluarkan suara lirih. Karena ketakutan, di situ Melati coba untuk balik badan ngebelakangi pintu dan nyoba untuk tidur. Sampai akhirnya setelah beberapa lama suara itu pun hilang. Dan setelah kejadian itu, suara azan berkumandang yang artinya udah masuk waktu subuh. Paginya, setelah beberapa teman Wahyu ini melaksanakan program kerja di sekolah, Pak Kentos ini ngajakin mereka ke sungai di ujung desa di dekat proyek pembangunan jembatan. Ya, waktu itu sekitar pukul 10:30. Singkat cerita, kendaraan yang mereka tumpangi berhenti di sebuah tanah lapang yang di situ ada 3 buah gubuk bambu. Menurut Wahyu dan teman-temannya, kalau tempat ini gak semisterius yang dikatakan Pak Kades. Malah mereka ngerasa kalau tempat ini tuh alami dan asri dengan latar pegunungan dan sungai besar di dekatnya. Dan gak jauh dari tempat itu tampak proyek jembatan yang dikatakan Pak Kades. Dan lagi-lagi di situ Pak Kentos ngingetin mereka semua untuk gak ke area sini kalau sudah menjelang malam. Nah, karena penasaran, Wahyu dan teman-temannya ini pun nanya alasan kenapa kok mereka ini dilarang ke area sini kalau menjelang malam. Di situ Pak Kentos cuma bilang kalau warga di sini tuh percaya dan pamali kalau ke area sini menjelang malam. Apalagi di sini kalau malam itu gelap dan gak ada penerangan sama sekali. Nah, jawaban Pak Kentos ini ngebuat Wahyu dan teman-temannya merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, setelah dari sungai ini, pulanglah mereka semua ke rumah, dan saat di dalam kamar, Rizka ini bilang ke Melati untuk nemenin dia besok ke sungai karena ada program kerja yang akan dikerjakan di sana. Kemudian karena sedikit ragu, Melati ini ngingetin ke Rizka tentang pesan dari Pak Kades dan Pak Kentos. Tapi di sini Rizka coba ngeyakinin Melati dan bilang kalau besok mereka kesananya jam 3 dan akan pulang sebelum 4:30. Besokannya sekitar jam 2 siang sepulang mengajar anak-anak desa mengaji, Rizka dan Melati ini pun siap-siap untuk ke sungai. Nah, di sana Rizka ini akan melaksanakan program kerja literasi menulis impian dengan anak-anak desa. Setelah satu persatu anak-anak datang dan semuanya udah siap, berangkatlah mereka ke area sungai. Di sepanjang perjalanan, Rizka dan Melati ini ketemu dengan beberapa warga. Dan hampir setiap warga yang dijumpainya mengatakan untuk berhati-hati karena udah mau masuk waktu sore. Tapi di situ Rizka masih merasa yakin kalau semuanya akan aman
Terlebih proker yang akan diadakan itu di atas gubuk yang kemarin dan jauh dari arus sungai. Akhirnya setelah sampai, Rizka pun memulai kegiatannya bersama anak-anak di desa itu. Singkat cerita, cahaya matahari perlahan turun dan waktu itu udah nunjukin hampir pukul 5 sore. Dan sesuai pesan Pak Ahmad, lantas Rizka dan Melati ini segera bersiap-siap untuk kembali ke rumah. Tapi saat sedang siap-siap itu, tiba-tiba hal janggal datang dan merubah suasana seketika. Di situ Rizka ngelihat Melati ini jalan lebih dulu dan malah berlawanan arah jalan pulang. Anehnya, langkahnya ini tertuju pada lahan kosong dekat sungai yang di sana juga berdiri tegak beberapa pohon kelapa. Di situ Rizka coba manggil Melati, tapi Melati nggak jawab apa-apa. Melati hanya terus berjalan dan sambil nunjuk ke arah depan. Melihat kejadian itu, Rizka pun segera ngejar Melati dan menepuk pundaknya. Dan setelah itu, Melati ini kayak orang bingung dan setengah sadar. Akhirnya pulanglah mereka semua, dan selama perjalanan pulang menuju posko, Melati ini tampak diam dan berbeda dari biasanya. Pandangannya terlihat berbeda dan beberapa kali terlihat ia ini melamun. Sampailah waktu maghrib yang mana semuanya ini biasa melaksanakan sholat di musola dekat rumah. Tapi saat di musola dan sampai waktu sholat selesai, gak ada yang melihat keberadaan Melati. Padahal Aska dan Rizka ini ngelihat kalau Melati tadi itu sudah wudhu dan tengah siap-siap untuk ke musola. Setelah sholat maghrib dan semuanya pulang ke rumah, ternyata Melati ini sedang duduk sendiri di kursi ruang tamu dengan wajah yang melas dan murung. Kemudian di situ Yusron pun nanya ke Rizka tentang keadaan Melati ini. Nah, di situ Rizka pun menjelaskan kalau tadi saat baru jalan pulang dari gubuk yang kemarin, Melati ini tiba-tiba jalan sendiri ke arah tanah kosong yang ada di pinggir jalan dekat sungai. Nah, waktu ditanya, Melati ini cuma bilang mau ke sana dan raut mukanya itu sangat aneh. Gak lama setelah itu, Melati yang dari tadi hanya duduk tiba-tiba ngeluh kalau tangan kirinya sakit dan berat. Sontak semua temannya langsung mendekat dan nyoba untuk nenangin Melati. Nah, di situ Aska yang memang basicnya anak kesehatan nyoba untuk ngebantu Melati dengan harapan rasa sakit di tangannya itu hilang. Tapi di sini Melati masih terus-terusan ngeluh kesakitan sampai akhirnya dia bilang sesuatu yang ngebuat teman-temannya ini kaget. Jadi Melati bilang kalau tangannya ini sakit bukan karena sakit, tapi karena hal lain. Nah, di situ teman-temannya pun heran dan bingung dengan apa yang dimaksud sama si Melati. Kemudian teman-temannya ini nyuruh Melati untuk masuk ke kamar dan istirahat saja. Singkatnya, saat di kamar, Aska yang pengen ngambil air minum gak sengaja lihat Melati ini sedang terbaring sambil menangis. Sontak Aska pun teriak sambil manggil-manggil teman-temannya. Nah, akhirnya semua teman-temannya pun masuk ke kamar dan coba ngebantu untuk menenangkan Melati. Di situ Melati pandangannya kosong dengan mata yang memerah, kaki dan tangannya ini sangat dingin, yang membuat Aska dan semua teman-temannya ini bingung apa yang harus dilakukan. Nah, di tengah keadaan Melati yang seperti itu, tiba-tiba Pak Kentos ini datang. Nah, di situ Rizka pun menjelaskan kejadiannya secara runtun sama Pak Kentos. Dan seakan paham, Pak Kentos ini kemudian ngambil sesuatu dari kamarnya yang gak ada yang tahu itu apa yang diambil. Kemudian Pak Kentos ini mulai merapalkan sesuatu dan di luar dugaan Melati ini mulai bereaksi. Melati yang tadinya diam dan nangis tiba-tiba mulai berontak dan semakin menangis. Aska dan Kayla yang waktu itu lagi megangin si Melati ini ikut ketakutan karena mungkin kejadian seperti ini baru pertama kali mereka berdua lihat. Gak lama setelah itu Melati pun udah mulai sadar dan di situ Pak Kentos bilang kalau ada sosok yang mengikuti Melati. Pak Kentos juga bilang untuk gak perlu takut karena Melati ini gak diapa-apain, hanya diikuti. Dan yang terpenting ini Melati jangan dibiarkan sendiri, harus ada yang nemenin karena takutnya mereka datang lagi. Semakin hari Melati ini jadi pribadi yang semakin menakutkan, lebih sering diam dan melamun,
Dan beberapa kali teman-temannya ini ngelihat kalau Melati ini suka nangis dan ngeluh tangannya itu sakit. Hingga di suatu hari saat Melati dan Aska ini sedang bersantai di depan rumah, tiba-tiba Melati ini bilang ke Aska dan menceritakan sesuatu. Dia bilang kalau waktu sore itu ada sesuatu hal yang datang saat ia ini pulang dari sungai. Tapi di situ Rizka nggak bisa ngelihat apa yang dilihat oleh Melati. Jadi sore itu di sebuah tanah lapang ada sesuatu yang menarik pandangannya. Di situ dia ngelihat 3 orang anak-anak, yaitu 2 perempuan dan 1 orang laki-laki yang melambaikan tangan ke arah dia. Seolah-olah mereka ini pengen ngajak Melati main. Dan Melati bilang kalau mereka ini ngikutin mereka sampai rumah. Bahkan waktu di jalan, salah satu anak ini narik baju Melati sampai jatuh. Ya Rizka di situ ngelihat kejadian itu, tapi Rizka ngiranya kalau Melati ini jatuh karena kepleset atau kesandung. Nah pas lagi cerita, tiba-tiba Melati ini bilang kalau mereka ini datang lagi. Dan Melati juga bilang kalau sosok anak kecil itu sedang berdiri tepat di belakang Aska. Mendengar apa yang dibilang Melati, Aska di situ cuma bisa diam dan ketakutan karena ada sosok yang gak bisa ia lihat sedang berdiri di belakangnya. Sampai tiba-tiba di situ Aska ngelihat Melati ini perlahan berubah, matanya merah dan tatapannya tajam. Di situ Aska mulai sadar kalau ini bukan lagi Melati temannya. Di situ Melati mulai menangis. Dan Aska semakin bingung. Kemudian Aska ini segera menghubungi teman-temannya dan menyuruh mereka semua untuk segera kembali ke posko. Gak berselang beberapa lama, Wahyu, Bakti, dan Yusron pun datang. Mereka semua ini bingung harus ngelakuin apa. Akhirnya semuanya pada baca doa untuk Melati, tapi gak ada tanda-tanda Melati ini membaik. Yang ada malah Melati ini makin menangis dan makin menjadi-jadi. Di situ Melati matanya merah, tatapannya tajam, ditambah ia ini terus mengeluh tangannya sakit. Hingga sampai sore hari Melati keadaannya masih seperti tadi. Di situ Wahyu dan teman-temannya ini nggak ngelihat keberadaan Pak Kentos. Akhirnya mereka pun mencari Pak Kentos untuk ngebantu si Melati ini. Tapi sampai menjelang maghrib mereka bertiga ini nggak nemuin keberadaan Pak Kentos. Akhirnya pulanglah mereka ke rumah. Dan baru saja sampai di depan rumah, tiba-tiba Pak Kentos ini datang dari arah belakang. Akhirnya di situ Wahyu ngasih tahu ke Pak Kentos tentang kondisi Melati. Dan gak pakai basa-basi, di situ Pak Kentos langsung masuk ke dalam kamar. Dan sama seperti yang dilakukannya kemarin, di situ Pak Kentos merapalkan bacaan-bacaan. Dan setelah beberapa saat, Melati pun mulai sadar. Hari demi hari berlalu dan gak ada perubahan pada Melati. Sampai di suatu hari, Melati ini kambuh lagi. Waktu tengah bersantai di ruang tamu bersama Aska, Rizka, dan Kayla. Dan pas kejadian itu, kebetulan ada salah seorang warga yang gak sengaja sedang berkunjung ke rumah Pak Kentos. Namanya Bu Sumina. Melihat kondisi Melati yang seperti itu, Bu Sumina ini seolah paham kalau di dalam tubuh Melati ini ada jin atau hal gaib yang sedang ngikutin Melati beberapa hari ini. Di situ Bu Sumina langsung minta diambilkan segelas air untuk Melati. Kemudian Bu Sumina menyadarkan Melati dengan menyentuh beberapa bagian tubuh Melati sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan gak lama setelah itu Melati pun mulai sadar. Selama berhari-hari kejadian ini terus berulang. Melati berkali-kali kesurupan, sadar, hingga usaha yang dilakukan Pak Kentos dan Bu Sumina ini hanya berdampak sesaat. Di situ Wahyu dan teman-temannya ini ngeluh kalau kondisi Melati terus-terusan begini. Sementara KKN masih hampir 2 minggu dan banyak program kerja yang belum dilaksanakan. Besok paginya saat Wahyu dan beberapa temannya ini sedang berkumpul, Pak Kentos pun datang dan ngasih tahu kalau misalnya Melati ini kambuh lagi. Mereka ini disuruh untuk datang ke rumah Bu Yati yang rumahnya itu di dekat madrasah yang biasa mereka tempati untuk ngajar anak-anak di sana.
Dan di hari yang sama di siang itu, tiba-tiba melati ini kambuh lagi. Akhirnya Bakti dan Aska langsung menuju rumah Bu Yati untuk meminta pertolongan. Saat sampai di rumah Bu Yati, Bakti ini langsung ngejelasin tentang kondisi melati ke Bu Yati. Kemudian berangkatlah Bu Yati, Bakti dan Aska ini ke rumah Pak Kentos. Nah, sesampainya di rumah, di situ Rizka dan Kayla ini sedang memegang melati agar tidak pergi, dan di situ juga ada Pak Kentos dan juga beberapa teman yang lain. Siang itu cuaca yang panas bertambah panas. Waktu jin yang ada di tubuh melati ini berontak saat Bu Yati ini membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata tentang metode yang digunakan untuk menyadarkan melati. Suasana siang itu di rumah sangat tegang dan beberapa perempuan juga turut beristighfar dan membacakan doa untuk melati. Di situ melati hanya beronta-ronta dan terus menangis. Akhirnya Bu Yanti ini nyoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di tubuh melati. Namun yang ada melati ini malah makin menangis dan sesekali teriak. Akhirnya Bu Yati ini nyoba untuk mengusir sosok jin yang ada di dalam tubuh melati. Dengan ilmu yang dimiliki Bu Yati, akhirnya Bu Yati ini berhasil mengusir sosok jin yang ada di tubuh melati. Nah, setelah semuanya aman, kemudian Aska, Rizka dan dibantu yang lain ini memindahkan melati ke dalam kamar. Dan di situ Bu Yati juga kasih pesan ke mereka yang sama dengan apa yang dibilang Pak Kentos, yaitu jangan biarkan melati ini sendiri dan selalu awasi segala aktivitasnya. Di situ Bu Yati juga ngasih informasi kalau sosok jin yang mengikuti melati ini bukan lagi anak-anak, tapi juga ada perempuan tua yang mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Setelah ditangani Bu Yati, melati ini kondisinya perlahan membaik. Tapi 3 hari setelah itu, tanda-tanda itu datang lagi. Tepatnya kejadiannya setelah pulang dari mendatangi hajatan nikahan adik dari Pak Kepala Desa, yang mana saat itu semuanya tengah istirahat dan melati ini sedang tidur di dalam kamar. Melati tiba-tiba ngelamun dan mematung, tatapannya tajam ke arah langit-langit kamar dan matanya memerah. Di situ Rizka dan Aska yang melihat kejadian itu langsung ngedeketin melati dan nyoba untuk menyadarkan melati. Karena kondisi melati ini semakin parah, akhirnya Wahyu dan teman-temannya membagi tugas. Ada yang ke rumah Bu Yati dan ada yang mencari Pak Kentos. Nah, di situ Aska, Rizka dan Kayla yang nemenin melati terus-terusan baca doa untuk melati. Tapi di situ melati wajahnya pucat dan saat diajak bicara pun cuma diam. Matanya tajam dan menatap satu persatu orang yang ada di ruangan itu. Nah, di situasi seperti itu, syukurnya Bu Yati ini datang. Kemudian dikeluarkan segala macam barang yang dibawa, hingga di suatu bagian yang ngebuat semua orang ini kaget dan bingung. Karena di situ Bu Yati ini berhasil berkomunikasi dengan sosok jin yang ada di tubuh melati. Sosok jin yang ada di tubuh melati itu bilang kalau dia ini berasal dari sungai yang ada di ujung desa. Dan dia juga bilang pengen ngebawa si melati ini untuk ikut sama dia. Kemudian terjadi negosiasi antara Bu Yati dan sosok jin yang ada di tubuh melati ini. Tapi jin itu masih terus kekeh untuk ngebawa melati bersamanya. Kemudian Bu Yati ini menawarkan untuk menukarkannya dengan sesuatu. Hingga akhirnya sosok jin di tubuh melati ini pun mau melepaskan melati dengan satu syarat, yaitu dia meminta seekor ayam hitam dan menaruhnya di dekat sungai. Mendengar hal ini membuat Bu Yati dan Pak Kentos ini sedikit bingung karena ayam yang diminta ini adalah isyarat mengenai tumbal. Agak lama Bu Yati dan Pak Kentos ini berpikir. Kemudian Pak Kentos ini bilang kalau dia punya seekor ayam hitam. Nah, akhirnya Pak Kentos ini ke belakang rumah dan menangkap ayam tersebut. Kemudian meminta Wahyu, Bakti dan Yusron untuk menemaninya malam itu juga ke sungai. Sampai akhirnya tibalah mereka di sebuah gubuk dekat sungai, yang mana suasananya sangat gelap tanpa ada cahaya lampu sama sekali.
Dan saat itu juga Pak Kentos tampak menghampiri seorang kakek tua yang sedang duduk di salah satu gubuk bambu di sana, yang terlihat seolah seperti sedang menunggu kedatangan mereka. Di sini Wahyu, Bakti, dan Yusron sedikit bingung dengan kakek tua ini. Mereka merasa bingung bagaimana kakek tua ini tahu soal kejadian ini. Akhirnya di situ terjadi percakapan antara Pak Kentos dan kakek tua itu. Dan di situ kakek tua itu meminta Pak Kentos untuk menaruh ayam yang dibawanya di dekat sebuah pohon pisang. Saat sampai tepat di depan pohon pisang yang dimaksud, Pak Kentos lantas mengikat ayam yang dibawanya di batang pohon pisang itu. Setelah selesai, Pak Kentos mengajak mereka bertiga untuk kembali ke gubuk tadi. Dan di situ kakek-kakek tua itu bilang untuk menunggu saja, karena sosok yang ada di tubuh Melati akan pergi dengan sendirinya. Nah, setelah sampai di rumah, Bu Yati dan para perempuan ini masih berkerumun di antara Melati. Tapi saat itu Melati ini sudah terlihat tenang. Dan pasca kejadian di hari itu, Melati ini perlahan membaik, meskipun tatapannya masih kosong dan terlihat seperti orang linglung. Semuanya masih menjaga dan memperhatikan Melati dimanapun keberadaannya. Satu hal yang ditakutkan Wahyu dan seluruh temannya adalah kalau Melati ini masih terus begini sampai hari penarikan KKN tiba. Mereka bingung apa yang harus dilakukan. Dan bagaimana kalau sosok jin yang ada di tubuh Melati itu terus ngikutin sampai ke daerahnya si Melati. Sampai akhirnya hari demi hari berlalu dan waktu itu Pak Kentos sedang duduk bersantai di depan rumah. Tiba-tiba Wahyu datang dan ikut bersantai dengan Pak Kentos. Di situ Pak Kentos bilang ke Wahyu alasan kenapa melarang mereka semua main ke sungai kalau menjelang malam. Pak Kentos bilang kalau dulu sebelum ada pembangunan jembatan, di situ adalah tempat pemakaman umum di desa ini. Bahkan desa-desa lain juga memakamkan di sana kalau ada warganya yang meninggal. Dan makam-makam yang tadinya di situ semuanya dipindahin. Bahkan kata Pak Kentos, waktu itu ada banyak orang yang terlibat dalam proses pemindahan makam. Pak Kentos juga bilang kalau bukan hanya tulang belulang yang dipindahkan, tapi sesuatu yang tak terlihat pun ikut dipindahkan. Dan kata Pak Kentos, untuk memindahkan sesuatu yang tidak terlihat itulah yang paling sulit. Perlu usaha ekstra dan ada beberapa makam yang gak bisa dipindahin. Ya walaupun akhirnya bisa dipindahin juga. Nah itulah alasan Pak Kentos, Pak Kades dan warga-warga di sana ngelarang anak-anak itu main ke sana. Apalagi Wahyu dan teman-temannya ini kan pendatang. Takutnya terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Ya contohnya kayak si Melati. Nah, mendengar penjelasan Pak Kentos, Wahyu pun bertanya kalau pemakaman dulu itu tepatnya di mana. Dan Pak Kentos bilang tepatnya itu di tempat yang sekarang dibangun gubuk bambu hingga jalan yang akan memasuki jembatan. Dan yang bikin kaget lagi, Pak Kentos juga bilang kalau pembangunan jembatan itu sudah memakan korban atau tumbal. Jadi waktu itu ceritanya ada satu pekerja yang dicor hidup-hidup di tiang beton di bawah jembatan. Pekerja yang lain ini gak ada yang tahu. Yang mereka tahu kalau pekerja yang tadi itu berhenti dan pulang ke kampung halamannya. Ya hanya segelintir orang yang tahu tentang masalah ini, termasuk Wahyu yang baru saja diberitahu oleh Pak Kentos. Nah setelah mendengar itu semua, Wahyu pun terkejut dan akhirnya tahu kenapa mereka semua ini dilarang pergi ke area sungai kalau menjelang malam. Pak Kentos sengaja tidak memberitahu dari awal supaya Wahyu dan teman-temannya ini gak takut untuk melaksanakan KKN di desa itu. Nah, singkat cerita di hari penarikan, Wahyu dan seluruh teman-temannya ini berpamitan dengan Pak Kentos, Pak Rohmat dan beberapa warga desa. Setelah semuanya kembali ke daerahnya masing-masing, hanya beberapa saja yang masih menjaga komunikasi hingga sekarang. Dan menurut kabar, Melati ini gak lagi mengeluhkan tentang masalah yang ditimpanya di daerahnya sana hingga sekarang. Sampai cerita ini menjadi kenangan tersendiri bagi Wahyu dan semua teman-temannya. Oke lah, sampai di sini aja ceritanya.
Gue nggak tahu kebenaran dari cerita ini benar apa enggak. Kalian bisa menilai sendiri. Ya di sini gue cuma pengen menceritakan, siapa tahu ada pembelajaran yang bisa kita petik dari cerita-cerita ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai di akhir cerita. Gue admin mager, pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.